Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Amelia, NIM 212520009 dari semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang big project saya, yaitu simulasi penjualan motor. Sebelum saya menjelaskan sintaksnya, saya akan menjalankan sintaks yang telah saya buat. Nah, dapat dilihat bahwa di sini ada penjualan sepeda motor dengan daftar pilihan motor yang sudah saya masukkan secara langsung. Di sini kita dapat menginputkan nama pelanggan yang ingin membeli motor, misalkan nama saya sendiri. Kemudian kita memasukkan pilihan motor berdasarkan nomor motor yang sudah tertera. Misalkan kita memilih nomor 2. Nah, kemudian kita berhasil membeli satu motor. Di sini terdapat apakah kita ingin beli lagi, Y untuk iya dan N untuk tidak. Misalkan kita memilih untuk membeli lagi, kita dapat memasukkan pilihan motor untuk pilihan selanjutnya. Misal kita memilih nomor 4. Nah, saat sudah selesai menginputkan apa yang kita inginkan, kita bisa pencet N untuk tidak beli lagi. Kemudian apakah ingin menambah pelanggan? Misal kita tidak ingin menambah pelanggan, maka kita pencet N lagi. Nah, setelah itu terdapat jumlah biaya yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 77 juta, di mana angka tersebut merupakan hasil dari pembelian nomor motor 2 dan nomor motor 4. Nah, data motor sebelum disorting adalah sebagai berikut. Nah, kemudian daftar motor setelah disorting dari harga yang paling murah menuju yang paling mahal, yaitu dari nomor 3, 1, 2, 5, dan 4. Di sini saya menggunakan metode ascending, yaitu pengurutan data dari yang terkecil menuju ke yang terbesar. Kemudian untuk binary search-nya, misalkan kita di sini saya menggunakan input harga motor sebagai patokan untuk binary search-nya. Kita bisa memasukkan misalkan angka 28 juta. Nah, maka data ditemukan pada indeks ke-1, di mana 28 juta merupakan harga dari motor Suzuki dengan nomor motor 1. Nah, mengapa Suzuki terdapat pada indeks ke-1? Karena arah itu dimulai dari 0, maka urutannya nomor motor 3 menjadi 0, kemudian nomor motor 1 menjadi 1, nomor motor 2 menjadi 2, nomor motor 5 menjadi 3, dan nomor motor 4 menjadi 4. Setelah itu saya akan menjelaskan sedikit cara garis besar tentang sintaksnya. Nah, di sini kita menggunakan in binary search untuk string array, kemudian ada string x dan in n. Nah, define di sini untuk define maksimal pembelian 10 itu untuk konstanta yang kita gunakan secara berulang. Setelah itu ada struct data motor. Di dalamnya terdapat in motor, string nama, kemudian ada login harga. Setelah itu ada struct pelanggan, di mana di dalamnya terdapat in nomor, jumlah beli sama dengan 0, jumlah harga sama dengan 0. Kemudian ada string nama, alamat. Nah, setelah itu ada data motorku dengan maksimal pembelian. Kemudian ada pelangganku dengan maksimal pembelian. Setelah itu terdapat checkout penjualan sepeda motor. Kemudian ada data motor, daftar motor dengan array 5. Nah, setelah itu ada string beli lagi sama dengan Y, kemudian string tambah pelanggan lagi sama dengan Y. Ini digunakan untuk apabila kita ingin menambah pesanan motor atau menambah pelanggan lagi. Setelah itu ada jumlah pembeli. Nah, di sini ada daftar motor 0 sampai 4 yang merupakan data yang saya masukkan di sintaks yang telah saya jalankan. Ini ada data motor dengan array 0, yaitu nomor 1, kemudian daftar motor 1 dengan daftar motor nomor 2, sampai seterusnya pada array keempat, yaitu daftar motor nomor 5. Nah, setelah itu ada N
daftar pilihan motor. Di sini ada perulangan, yaitu menggunakan for dengan in sama dengan i sama dengan 0, kemudian jika i kurang dari 5, maka selama i dijalankan i akan diinkrementkan. Nah, setelah itu ada nomor motor dengan daftar motor i dikali dengan nomor. Ini untuk memasukkan nomor motor yang tadi. Nah, kemudian ada nama motor. Setelah itu daftar motor dikali dengan kali nama motor. Nah, kemudian selanjutnya ada harga motor menggunakan daftar motor i dikali dengan harga. Ini digunakan untuk nama motor, digunakan untuk menampilkan nama motor, kemudian ada harga untuk menampilkan harga motor. Setelah itu ada nah, kemudian in nomor pelanggan sama dengan jumlah pembeli plus 1. Setelah itu ada nomor pelanggan, menggunakan nomor pelanggan, kemudian masukkan nama pelanggan untuk menginput nama dari pelanggan yang akan membeli motor. Nah, di sini ada in untuk pelangganku dengan jumlah pembeli dikali nama. Setelah itu ada masukkan pilihan motor, di mana in pelangganku jumlah pembeli dikali dengan motorku, kemudian ada pelangganku dikali lagi dengan jumlah pembeli. Setelah itu dikali jumlah pembeli dan dikali dengan nomor. Kemudian ada perulangan lagi untuk daftar motornya, yaitu ada in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5. Selama ini dijalankan, maka i akan diinkrementkan. Nah, untuk itu ada if daftar motor dikali i, kemudian dikali nomor. Kemudian ada pelangganku dikali jumlah pembeli, motorku dikali dengan pelangganku, jumlah pembeli, kemudian jumlah pembeli dikali nomor. Nah, setelah itu ada pelangganku, ini untuk nama dari pembeli kita. Setelah itu ini pada harga untuk harga dari motor yang akan dibeli oleh pelanggan kita. Nah, jika sudah menginputkan nama kemudian motor yang dipilih, maka akan muncul out berhasil membeli satu motor. Kemudian ada pelangganku dikali jumlah pembeli, kemudian dikali dengan jumlah pembeli. Setelah itu sama dengan pelangganku jumlah pembeli dikali dengan jumlah pembeli plus 1. Ini digunakan jika kita ingin menampilkan harga dari jumlah motor yang telah dibeli. Nah, setelah itu misalkan kita ingin membeli lagi, kita dapat mengetik y pada out beli lagi. Jika tidak ingin membeli lagi, maka kita cukup menekan n pada out beli lagi. Nah, jika kita beli lagi, maka out yang kita ketikkan adalah y. Kemudian akan muncul out tambah pelanggan lagi, iya atau tidak. Jika iya, maka kita dapat mengetikkan huruf y, dan jika tidak, maka kita dapat mengetikkan huruf n. Kemudian ada in tambah pelanggan lagi untuk jika kita ingin menambah pelanggan. Kemudian jumlah pembeli itu sama dengan jumlah pembeli plus 1. So, di sini digunakan untuk jika kita terdapat pembeli yang jumlahnya lebih dari 1. Maka setiap pembeli bertambah, maka jumlah pembeli akan terus bertambah 1. Nah, kemudian ada while untuk tambah pelanggan lagi dengan sama dengan ya. Setelah itu ada perulangan lagi untuk i sama dengan 0, i jika jumlah i kurang dari jumlah pembeli, dan selama i dijalankan maka i akan diinkrementkan. Kemudian ada out nama, di sini adalah pelangganku kali dengan nama, kemudian out jumlah motor yang dibeli,
Di sini ada pelangganku dengan jumlah yang dibeli, itu jumlah beli. Kemudian ada for perulangan dengan in J sama dengan 0. Jika J kurang dari pelangganku, maka perulangan tersebut dijalankan. Kemudian dikali jumlah beli, selama perulangan dijalankan, maka J akan diinkrementkan. Setelah itu ada nomor motor dengan pelangganku dikali motorku dan nomor. Kita menampilkan nomor motor. Kemudian ada nama motor, pelangganku, motorku, kan nama untuk menampilkan nama motor, harga motor. Ini pelangganku J kali harga untuk menampilkan harga motor. Kemudian ada for in J sama dengan 0 J. Jika J kurang dari pelangganku, I dikali jumlah beli, maka perulangan akan terus dijalankan. Selama perulangan dijalankan, J akan diinkrementkan. Kemudian ada pelangganku, variabel I, kemudian dikali jumlah harga sama dengan pelangganku dikali motorku dan harga plus pelangganku I dikali jumlah harga. Kemudian ada jumlah yang harus dibayarkan, yaitu dengan pelangganku dikali jumlah harga pada motor yang ingin dibeli. Kemudian ada siap daftar motor sebelum disorting, yaitu seperti yang di atas tadi. Nah, untuk perulangannya ada for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, I dikirimkan. I akan terus, perulangannya akan terus berjalan apabila I masih kurang dari 5, karena data yang kita inputkan itu berjumlah 5. Setelah itu ada cout, nomor motor, nomor, kemudian nama, harga. Nah, untuk sortingnya kita menggunakan sorted sort, di mana di sini ada, ini saya membuat variabel J dan tem sebagai variabel penampung sementara. Kemudian membuat perulangan sebanyak 5 kali. Kita dapat kemudian diisi tem dengan data motor indeks 1. Nah, untuk perulangannya ada for in I sampai dengan 1, I kurang dari 5, I dikirimkan dengan tem daftar motor I. J sama dengan 1 dikurangi. Nah, lalu isi data variabel J dengan indeks 0 atau 1, indeks di belakang indeks 1 agar keduanya dapat dibandingkan. Nah, sini dapat dilihat bahwa while J lebih besar sama dengan 1, kemudian daftar motor, harga, bisa dari tem dikali harga. Nah, jika indeks ke J lebih besar dari data yang ada di tem, maka kita akan menukar indeks tersebut agar terurut. Nah, di sini ada daftar motor J plus 1 sama dengan daftar motor J. Kemudian J min. Di sini jika sudah selesai perulangannya pada variabel J-nya, maka isi indeks ke J plus 1 tadi dengan struct tem atau variabel penampung sementara. Nah, di sini terdapat dua daftar motor J plus 1 kemudian sama dengan tem. Kemudian ada cout untuk daftar motor setelah disorting dari harga yang paling murah ke harga yang paling mahal. Nah, di perulangan for in I sama dengan 0, I kurang dari 5, kemudian I dinamakan. Sini ada nomor motor, daftar motor I, kemudian nomor. Sini ada nama motor, daftar motor I, dengan nama, harga motor, daftar motor I dikali dengan harga. Nah, di sini kita membuat variabel untuk mencari variabel cari dan indeks untuk keperluan search. Ini terdapat in cari, kemudian ada in index. Nah, cout-nya adalah pencarian data motor dengan binary search. Kemudian sini saya menggunakan harga motor sebagai bagian untuk binary search yang saya gunakan. Sini input harga motor untuk input angka yang akan dicari, kemudian sini cari, searching, membuat variabel awal, akhir dan tengah sebagai penanda posisi indeks. Setelah itu ada variabel before untuk penanda ditemukan atau tidaknya.
Ada in awal, akhir, tengah, dan biflex sama dengan 0. Nah, untuk awal sama dengan 0, dengan akhir sama dengan 5. Nah, selama data belum ketemu, kalau selama biflex sama dengan 0, maka kondisi yang akan terjadi yaitu while biflex sama dengan 0, awal sama dengan akhir. Nah, kemudian ada tengah sama dengan awal plus akhir di bagi 2. Ini merupakan isi variabel tengah dengan membagi 2 indeks awal dan indeks akhir. Nah, jika pada indeks tengah ditemukan, maka stop perulangannya dan tandai dengan isi variabel biflex dengan angka 1. Nah, di sini ada kondisi if di mana daftar motor jika di tengah dengan kali harga, dengan cari, ada biflex sama dengan 1, kemudian break. Nah, jika data tidak temukan, maka isi variabel awal dengan variabel posisi tengah ditambah 1 untuk mencari data di sebelah kanan. Ini ada else if daftar motor di tengah dikali dengan harga kurang dari cari, maka awal sama dengan tengah plus 1. Nah, jika masih tidak ditemukan, maka isi variabel akhir dengan variabel posisi tengah dikurang 1 untuk mencari data di sebelah kiri. Ini kondisi else yaitu akhir sama dengan tengah dikurang 1. Nah, jika ditemukan, maka akan ditampilkan pesannya seperti berikut ini, yaitu data ditemukan pada indeks ke berapa. Kemudian untuk kondisinya itu if biflex sama dengan 0 bersama biflex 1 tengah. Nah, jika data tidak ditemukan, maka akan muncul cout data tidak ditemukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.